Mas, kalau sampean tuh biasanya kalau buat ninggalin kolam koi di rumah tuh sampean ngapain biasanya tuh? Teman-teman kalau yang suka pergian jauh, terus habis itu ninggalin kolam tanpa ada yang pengawasan, gua rekomendasi pompanya itu lebih daripada 3, minimal banget 3. Di sini kita pakai full wifi. Jadi dia kalau misalnya ada pompa yang trouble, ngirim notifikasi ke handphone. Standarnya menurut sampean gimana Mas ini untuk buat ditinggal keluar kota udah oke belum? Oh, oke banget Mas. Oke, ya. aman. Aman banget ini. Kemungkinan ada celahnya di mana ya? Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue bareng sama Roni dari Jav Koi Center. Iya, sekarang Mas Roni nggak tahu nih, lu ke Jakarta terus dia. Pindah KTP. Pindah KTP, ya. Ini ada kerjaan dicuri lagi. Ini udah 2 minggu ada ya? 2 mingguan, ya. 2 minggu dari kita di Cina, datang lagi deh ke sini nih. Gak kapok ini. Gimana Mas, kemarin jalan-jalan Cina? Seru ya? Dingin Mas. Dingin. Langsung ke Jakarta, langsung swing temperatur kita. Kamu kan sakit lu ya. Langsung swing temperatur. Tapi di sini gue lagi mau bahas sama Mas Roni. Ini kan Mas Roni salah satu pemain ikan koi yang ada di Jepara. Ya. Habis sering bolak-balik Jakarta. Ya, betul. Nah, mumpung dia sering bolak-balik ke Jakarta dan sekarang lagi liburan nih. Liburan. Ya kan? Jadi pasti banyak orang yang bakal ninggalin kolam koinya nih. Tapi buat saya apa itu liburan? Liburannya kerja juga. Liburannya kerja. Nah, kita tanya sama expert yang sering ninggalin kolam koi di rumah aja. Ya. Kalau kolam koi di rumah sekarang ukurannya berapa sih Mas? Ukurannya 15 ton ya Mas ya. 15 ton sama filter apa? Kalau sama filter itu berapa ya? Ini 20-an ya? 20-an. 20 ton. 20. Ya. Populasi ikannya? Banyak Mas. Ada 20? Terakhir 18-an. Oh, 18. Wih, gede lah. Banyak lah. Nah, Mas, kalau sampean tuh biasanya kalau buat ninggalin kolam koi di rumah tuh sampean ngapain biasanya tuh? Jaga kebersihan filter ya. Nah, itu ya. Lepas sebelum kita pergi ya, misalnya kita ke luar kota itu biasanya tak bagus dulu yang mekanisnya. Oh, mekanisnya kan nggak pakai RCF Mas, masih konvensional. Jadi kita bagus dulu mekanisnya, terus biasa puasa Mas. Puasa itu kalau ini kan apa ya Mas ya? Kita enggak puasa juga sih, karena kita juga makan. Oh, sekarang puasa apa nggak di rumah? Nggak puasa? 8 kali sehari. Oh, lagi 8. Tapi jangan ditiru loh ya, jangan ditiru karena kita ada apa ya nanti coba saya pakai genset, PS. Oh, buat jaga-jaga listrik kalau itu. Kalau misal kita tinggal liburan kan aman Mas, ada genset. Cuman tapi kalau di rumah nggak ada orang, apa dipuasain atau? Iya betul. Atau ada yang tetap ada yang ngasih makan? Auto feeder Mas. Oh, auto feeder. Auto feeder ya. Oh, oke. Cuman ya tetap kita pantau lewat CCTV ya Mas ya. Oh. Kalau kan sekarang auto feeder pakai wifi semua Mas. Jadi kalau nanti kayaknya ikannya airnya kok butek, kita turunin. Stop dulu makannya. Oke gitu. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang nggak pakai auto feeder kayaknya lebih baik dipuasain. Tapi pernah coba puasa nggak? Pernah coba puasa lama, aman nggak ikan? Aman. Seminggu pernah, apalagi kalau misal awal-awal musim penghujan itu Mas ya, pancaroba itu bisa sampai seminggu lebih. Oh, jadi di situ tuh mau ngasih tips ke teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ninggalin ikan, sebenarnya dipuasain seminggu juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, karena kolam ini juga pernah, misalnya lagi ada yang sakit itu, ya kita puasain seminggu ya nggak ada masalah. Jadi kalian jangan berpikiran kalau dipuasain ikannya mati nggak makan, nggak, masih aman. Paling kan memang untuk mempertahankan body itu kan 1 kali pakan sehari aja cukup itu Mas. Oh, untuk mempertahankan body ya? Body aja. Oke. Kalau misal dipuasain ya mungkin nanti misal seminggu ya agak kurus dikit lah, kempes gitu. Berarti kan tadi ada bersih-bersih chamber nih, kita urut dari awal ya. Betul. Chamber. Sekarang
kita lihat dulu ya, chamber ini menurut Mas Roni udah bersih atau belum nih? Oh, siap. Hampir udah tahun dulu toh? Belum pernah. Belum pernah ngeliat ya? Belum. Tapi emang kayaknya belum pernah bongkar semua ya sampean ya? Belum. Ini chamber yang keberapa saya udah tahu itu. Ini chamber collecting. Chamber collecting. Chamber okay. collecting. Nah, karena isinya ini Kuria semua ya. Ya, daripada kosong. Sayang. Nah, kalau segini sampean dinyatakan masih bersih atau belum nih, Mas? Atau kotor nih? Ya bersih, Mas. Bersih ini, bersih. Bersih. Ya, bersih. Cuman kan memang kalau Kuria itu kan emang apa ya? Nyimpen kotorannya itu kan apa dia di spiralnya itu loh. Jadi tapi tetap pembersihannya gampang dia. Gitu. Oh gitu. Berarti yang pertama tadi pastiin dulu chambernya bersih ya. Iya. Karena kenapa? Liburan ya. Nah, kenapa gue juga setuju chambernya bersih? Karena kalau ini kotor, nanti pas kalian liburan mampet, ya selesai udah. Ya. Jadi step 1, pastikan filter mekanik kalian dalam keadaan bersih. Jadi kalian bisa lihat ini di kita pakai Kuria. Ini oke ya, bersih ya? Bersih. Oke, bersih. Kita lihat lagi chamber berikutnya. Chamber berikutnya RDF. Nah, ini kita sampean yang harus tak jelasin. Iya. Belum pakai RDF ya? Ini sebenarnya sekali liburan pun nggak apa-apa, Mas. Iya sih. Selama ada ini sih. Selama masih ada ini, sebenarnya ini RDF ini adalah salah satu yang paling enak kalau kita mau 3 liburan karena dia bisa nge-flash sendiri gitu. Iya, betul. Emang kan nanti kan kita juga ada libur juga kan di Java nih, makanya sekalian tak cek menurut sampean udah siap belum nih ditinggalin. Iya. RDF kita itu kalau yang ini aku pakai sistem sensor sih, Mas, jadi nggak pakai timer. Jadi ini kasih berapa, Mas? Ini tipe T30. T30 ya? Iya. Okay. 30 ton berarti ini ya? 30 ton. Nah, ini juga mesh-nya itu baru kita bersihin kapan ya, Gus ya? 1 bulan lebih ya? Ini udah 1 bulan lebih mesh-nya. Oh, dibersihin itu, Mas? Mesh-nya baru dibersihin sekitar 1 bulan yang lalu. Terus ini di sini kita pakai aerator. Nah, buat teman-teman, aerator kalau misalnya kalian nggak pakai genset, direkomendasikan untuk pakai AC/DC. Sampai pakai AC/DC nggak? Saya pakai UPS, Mas. Oh iya, dia pakai UPS. Jadi aeratornya nyambung UPS. Oh. Kalau ketika listrik mati itu langsung, Mas. Dread, gitu. Oh, langsung nyambung UPS. Iya, betul. Oke, berarti kalau kita di sini nggak pakai UPS, kita pakainya genset. Jadi aman. Ada genset juga, Mas. Cuman untuk apa ya? Kalau tiba-tiba listrik mati malam kan repot, Mas. Oh, enak kan pakai UPS gak berisik? Iya, jadi kita ada jeda waktu 2-3 jam lah. Oh, pakai UPS bisa 2-3 jam? 2-3 jam. UPS yang gede. Lumayan. Pakai aki mobil itu. Jadi itu tadi kalau di Java chamber kedua kita pakai RDF, pastikan juga bersih, sensornya bekerja dengan normal, RDF-nya juga ininya. Kalau mesh-nya kalau bisa dibersihin dulu aja mesh-nya. Ini kalau ini mesh-nya masih umur 1 bulanan masih oke. Kemarin kita itu bersihinnya tuh aku di umur 4-5 bulan kalau baru dibersihin. Baru udah lama ya baru bersihin. Kayaknya kotor tapi nggak clogging, lancar, masih aman ini. Oke, kita lanjut lagi ngecek chamber berikutnya. Oke, lanjut chamber 3. Ini gimana, Mas? Kalau ini nggak pernah dibersihin sama sekali. Iya, aku juga nggak pernah. Udah nggak pernah? Bandel ini, Mas. Bandel ini. Bandel ini ya? Bandel. Aku cuman, apa ya, ada berapa nih media ya? Sekitar 3 ya mungkin ya. Sorry, 5. 5 tapi bisa cover 20 ton loh, Mas. Nggak pakai aerator? Nggak pakai aerator. Nah, jadi kalau misalnya mekanik filter kalian udah cukup oke, nah ini juga biologisnya juga pastikan tidak ada lumpur ya. Ini kalau kita di sini nih nggak ada lumpur. Nih kita dari awal running sama sekali nggak pernah ngotak-ngatik chamber ini, sama sekali nggak pernah. Ini lumpur-lumpur segini menurutmu normal nggak, Mas? Normal. Ini kan debris yang keluar ya, Mas ya, yang nggak bisa kesaring gitu kan. Ini sangat halus sekali loh, Mas. Ini halus banget sih ini. Halus banget. Ini ya, halus banget itu.
Oh kan? Iya, ini halus banget nih. Halus banget. Itu kan nggak kesaring ke RDF itu. Enggak. Aman. Tapi ini just information buat kalian, ini bener-bener dari kolam baru jadi sampai sekarang ini nggak pernah kita otak-atik sama sekali. Betul. Aku udah 3 tahun juga terakhir setahun ya setelah ganti Neo Media nggak pernah. Ya, jadi kalau kalian nonton di kontennya Jav Koi Center, kalau dia lagi bersih chamber itu video lama. Gua tahu. Dan hanya mekanis saja itu. Iya. Ya. Diulang-ulang terus videonya karena udah nggak pernah dibersihin lagi. Bener, nggak pernah. Oke, jadi itu tadi mekanik oke, biologisnya oke. Kita lihat chamber berikutnya lagi. Nah, di Java juga ini masih biologi filter juga, Mas. Bersih nggak, Mas? Bersih dong. Gila. Ini makin bersih lagi dari sebelahnya. Ini sama sekali nggak ada lumpur. Sama sekali nggak ada lumpur dan sama sekali nggak pernah mampet, nggak pernah clogging, nggak pernah diotak-atik. Cuman rajin ngasih bakteri starter aja sih kita. Cuman rajin yang ngasih. Kerja yang bakterinya ya, Mas. Ya, biar bakterinya aja yang kerja. Jadi itu dia. Lanjut lagi kita ke chamber terakhir. Yang terakhir, chamber pompa. Tadi pertanyaanmu apa? Lampu UV-nya berapa ini? Ukurannya berapa? Ini kita pakai 55 watt 2. Kita pakai Vivaria Philips. Sama kan? Sama. Nah, pompanya Mas, turnovernya. Ayo. Oh, gue jadi ditanyain. Ini pompa kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. Pakai 5 ya Gus ya? Pompanya pakai 5. 30 ribunya itu ada mantis 30 ribunya 3. Jebau 30 ribu 1, Jebau 20 ribu 1. Pakai 5 pompa. 30.000 kali 1, 2, 3, 4 kali 120 140.000 liter per jam. Ini sekarang lagi running 140.000 liter per jam. Berarti lebih dari 3 kali ya Mas ya? Lebih. Ini ada 4 kalian, 4 sampai 5 nih. Nah tapi ini Mas, aku mau ngasih tips. Sampai sekarang pakai pompa berapa? Aku 42.000 total. Pakai berapa pompa? Dipecah jadi berapa? 3. Nah, 3 betul. Nih kan Mas Roni 3. Gua di sini pakainya 5. Kenapa kita bikin kayak gini? Apalagi buat temen-temen yang sering ninggalin kolam, karena gue punya pengalaman buruk kalau kita cuma pakai 1 pompa. Betul. Kenapa Mas? Kemarin soalnya mati 1. Bubar langsung. Bubar. Kalau pakai 1 aja itu nanti kalau mati ya sudah selesai. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman kalau yang suka pergian jauh, terus habis itu ninggalin kolam tanpa ada yang pengawasan, gue rekomendasi pompanya itu lebih daripada 3, minimal banget 3. Minimal 3 arus atas, bawah, sama yang waterfall. Ya. Itu sih minimal. Kenapa 3 juga tadi? Karena kalau mati 1, kita masih punya 60%. Betul. Kolam jalan. Ini kalau kita mati 1, masih punya 70% nih jalan kekuatan pompa. Jadi di ikannya juga nggak ada trouble. Sistem sirkulasi juga berjalan. Tapi kalau pompanya cuma 1, di saat pompa itu mati. Iya. Nah, bubar. Pompa 2. Apalagi pompa 2 misalnya yang 1 30.000, yang 1 15.000, yang mati 30.000. Selesai. Udah selesai itu dah. Kolam kalian apalagi pakai auto feeder nanti. Iya, ada auto feeder yang masuk terus. Nah, makanya kalau buat luar kota, gue rekomendasiin kalian untuk pakai pompa-pompa yang jumlahnya banyak ya. Biar kenapa? Biar kalau ada yang mati 1 aman. Nah, Mas Roni juga pernah ngalamin juga. Ya, misal pakai auto feeder ya pakai listrik aja. Kalau mati kan dia mau ikut mati gitu. Ya, biar nggak usah kasih makan. Gitu. Soalnya di sini tuh gue juga pernah di customer juga pernah ada kejadian dia pompanya cuma pakai 1, mati lampu, rusak, dan ikannya mati semua. Ya, jadi rekomendasi tuh kayak gini. Terus kalau Saran pakai auto top up nggak Mas? Gimana? Pakai auto top up ini juga ya? Oh iya pasti, keran otomatis. Nah itu juga nih, ini direkomendasikan untuk kalian pakai keran otomatis untuk menghindari chamber kalian kering. Chamber kalian kering, pompanya kebakar, pompanya rusak, mati, ikannya ikutan mati. Jadi kenapa pompanya banyak? Bukannya gua pedagang ya, bukannya gua pedagang, tapi emang ini lebih ke arah safety. Iya. Tapi kan nggak ada unsur pedagang, tapi sampean kan ngalamin kan. Iya. Oke, jadi ini dia. Kita pakai pompanya ada 5 di sini. Iya. Kalau kali ini gue tadi sebelum on gue mau pamer panel. Bukan pamer. Bodoh amat. Ini kalau ini Mas, ini gue opsional. Cuman menurut gue ini penting banget buat kalian yang juga suka ninggalin kolam pergi jauh. Nah, sampai mesti gawe iki Mas.
Iya, aku ada sih, cuman nggak segede ini, Mas. Nggak, dalamnya dong. Sampai nasi dalamnya kan nggak gini. Nah, di sini kita pakai full wifi. Jadi dia kalau misalnya ada pompa yang trouble, ngirim notifikasi ke handphone. Siap. Wah. Ini kita udah full wifi, udah kita pasang router juga di sana. Jadi nanti ini kita bikin semua satu pompa, satu indikator. Jadi kalau ada pompa mati satu, tak, handphone nyala. Kolammu ada trouble. Bikin ngiri. Bikin aja. Bikin. Nah, ini full sistem kayak gini juga ini nggak terlalu mahal loh. Under 20 juta. Under 20 juta ya? Ya cuman kan kalau dibandingin sama harga ikannya kan ya 20 juta masih di bawah 20 juta sih masih oke sih lah. Nah, ini udah enak. Terus dari situ di sini kita bisa mantau juga. Ini kita sekarang lagi running 21 ampere. Berarti berapa tuh? 21,3 dikali 220. Kita lagi running 4.600 watt. 4.600. Karena kenapa? Karena chillernya lagi nyala. Ini chillernya lagi kita set di angka 21 derajat. Kita lagi mau eksperimen. Tapi menurut lu Mas? 21 derajat. Ya asik lah, Mas. Pasang chiller berarti ya? Nanti pasang chiller? Pasti. Chiller, RDF, racun. Tapi enak kalau pakai ini kan, ini lebih aman, ya kan? Kalau pakai ini skin quality-nya oke, ya kan? Jadi gimana Mas Ron? Upgrade kolam di sana? Oke. Oke, jadi kita tadi udah lihat-lihat. Tapi kalau standarnya menurut sampean gimana Mas ini untuk buat ditinggal keluar kota udah oke belum nih? Oke banget, Mas. Oke, ya. Udah aman. Aman banget ini. Kemungkinan ada celahnya di mana ya? Nggak ada sih ini sih, aman sih. Karena kan udah ada notifikasi. Iya. Mati. Oh iya juga sih, udah ada notifikasi. Kalau ini tinggal tutup. Iya. Tukang pamer. Tukang pamer. Gak apa-apa lah, kan Mas Roni jarang-jarang kesini. Okay. Ini jadi hujan bisa ditutup. Udah kalau udah gini mah udah aman lah ya. Aman. Harusnya. Aman. Yeah. Jadi jadi itu dia tips buat kalian yang sering keluar kota. Jadi yang pertama tadi Mas Ron, kalau sampean bersihkan chambernya ya Mas. Bersihin chamber dulu ya. Tapi biologisnya jangan. Jangan. Mekanisnya aja. Terus habis itu pastiin juga pompa-pompa kalian bersih. Karena kalau pompa kalian ada kotoran nyangkut kebakar, ya selesai. Terus pompanya kalau bisa di atas 3 lah. Di atas 3 minimal unit. 3 ya, minimal 3. Jadi kalau kalian mati satu, pompanya masih ada 2 backup jalan gitu. Itu rekomend dari gua karena Mas Roni juga, lu 3 juga kan? 3. Terus habis itu genset, UPS. UPS. Ya, genset atau UPS kalian tinggal pilih salah satu sih. Kalau sampean UPS-nya berapa lama? Bisa tahan? 2-3 jam. 3 jam lah. 3 jam. Itu full nyala semua atau? Enggak, kita pilih yang aerator yang paling vital. Sama pompa arus. Oh, pompa arus. Ya, karena kalau kita pakai pompa yang waterfall gede. Cepet habis. Berarti pompanya satu yang penting jalan. Yang penting jalan sama aerator. Ya. Gitu. Terus sama kalau kalian ada yang full timer, bisa pakai full timer. Ya. Kalau nggak ada full timer, puasa nggak apa-apa. Nah, gitu aja. Karena ikan puasa 1 minggu juga nggak ada masalah kan Mas? Nggak ada masalah. Oke. Paling kempes dikit, tapi nanti kasih makan lagi. Ya paling kalau liburan juga seminggu lah. Kalau lewat dari seminggu biasa duit kita udah habis, kita harus pulang cari duit lagi, kerja lagi. Oke deh, jadi tadi habis ngobrol-ngobrol sama Mas Roni, ternyata ya Mas Roni juga sering keluar kota, jadi gua minta tolong Mas Roni untuk mengecek ini udah siap ditinggal liburan atau belum. Oke Mas, thank you banyak waktunya Mas. Nanti kita ketemu lagi di proyek yang lain. Ke Jepara dong Mas. Oh iya, ke Jepara. Oke deh, jadi sekian video gua kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.